kena. Allah. Dari kecil dia sama-sama. Apa film ini loh? Kan dia bilang juga hanya tuah lah yang bisa membunuh saya. Ya memang Si cuma jebak itu tua. kan. Tapi bisa, ini nih sepele loh masalahnya. Bisa dibicarakan baik-baik. Perintah sebenarnya. Sultan. Ya harusnya sultannya dibilangin gitu loh. Ya Sultan tuh nggak ada yang bisa mengitu Tua ya. kan bisa ngomong sama sultan. Tua itu sultan. Iya itu beda kayak gini, kayak cerita, gini. alur ceritanya beda kalau Ah, kayak gitu. emosi aku nonton filmnya jadinya. Iya guys ya, kenapa dia jadi emosi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Kak Devi yang cantik jelita. Indoriek TV. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kemarin kita nonton Hang Tuah sampai di mana ya kemarinnya? Sampai di Melur itu ya. Melur ya. Melur, bukan menur, Melur. Melur itu sampai di Melur itu dan Paksa itu kan. masih belum nggak diselamatin sama Hang Jebat kan? Iya, malah dia. Nah, kira-kira gimana endingnya menurut kamu? Menurut aku ya, Hmm, ya tetap melur sama Hang Tua. bukan sama orang lain. Bukan. Kayaknya ya. Ya. Kita lihat aja ya gimana ini endingnya ya. Yuk. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Leh? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh siap. Gampang kan? Iya, gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Nah, sampai sini ya. Tidak. Nah, sampai sini. Engkau datang dari Melaka. Siapa nama engkau? Ampun Datuk, nama hamba Hang Tuah. Sebenarnya kedatangan hamba ini ialah untuk memperhambakan diri kepada Datuk. Kerana hamba telah dimurka oleh Baginda Sultan Melaka. Bagus, bagus. Oh, Kecil bohong tangan dia. ini udah Datuk tadakan. Kedatangan Antua di bulan jatuh ke riba Datuk. Kenapa kira-kira dia bohong? Ya, dia mau ngambil tunteja tadi loh. Tunteja telah sampai. Mereka sedang menunggu di Dewan Tengah. Baiklah. Zainal, ini Hang Tua Ulu Balang Melaka. Hang Tua, ini Tun Zainal, anak Datuk. Sila bawa Hang Tua pergi ke rumah tatamu agung. Baik ayah. Silakan Hang Tuah. Dia tuh pura-pura supaya bisa ngambil tunteja tadi, mau diculiknya kayaknya. Kan mau perang dia, dia bilang Sesuai kan rasanya bilik ini Hang Tuah? perang juga boleh. Ya, sesuai benar. Dia mencari. Hang Tuah,
malam ini kita akan mengadakan satu keramaian. Sudilah Hang Tua hadir bersama-sama. Ya, terima kasih. Pucuk dicita ulang mendatang. Memang hadat di hati hendak melihat tamasya orang-orang di sini. Bagus Hang Tua, bagus. Nanti kita datang mengambil tuan. Taruh di situ. Engkau boleh pergi. Nanti kalau aku mau apa-apa aku panggil kau. Kayak gitu dulu. Kalau orang-orang ningrat, orang terpandang. Ya masih mencari-cari. Dia tuh nyari Tunteja itu loh kan. Iya. Biar mau diambilnya, biar nggak nikah sama Sultan mana kemarin itu yang mau. Bingung dia. Ma, apa kabar Ma? Maafkan saya Ma. Apabila saya terpandang Mak keluar dari rumah besar itu tadi, saya rasa seolah-olah Mak saya datang berjumpa dengan saya. Karena muka Mak serupa benar dengan muka Mak saya. Tapi malangnya, Mak saya sudah meninggal dunia. Lah, Iya kak, sedih hati mak mendengarnya. Mak, saya ini orang dagang, datang dari Melaka. Sudilah Mak mengambil saya sebagai anak angkat Mak. Orang mengantuk disorongkan bantal. Sekali anak sudi 1000 kali mak sudi. Mari mak tunjukkan pondok mak, mari. kenapa dia nih ya? Bingung aku. Iya ya. Mama, Mak selalu ke rumah Datuk Bendahara. Mak lain nang pengasuh Tun Teja, putri Datuk Bendahara tunang. Oh, dia tuh nyari info. Kabarnya Tun Teja itu udah bertunang dengan siapa itu? Dengan anak Raja Terengganu apa? Anak dengan Megat Panji Alam. Baru saja utusannya tiba, menentukan hari nikahnya. Tapi kau tahu nak, Tun Teja tak sudi kawin dengan dia. Oh nggak mau. Kasihan ya Mak ya. Sudah malam Dia nyari kita info cari dia saja, nih. Nak, ya. Oh salah malu-malu, bikinlah rumah ini seperti rumah sendiri. Tak payahlah Mak. Malam ini saya ada jemputan. Tun Jainal menjemput saya ke rumahnya. Malam besok saja lah ya Mak ya. Jangan tidak ya. Enggak Mak, saya minta di dulu ya. Baiklah. Emang betul dia nyari info ya. Kanda, ke Kanda Nggak Tun ada Teja. curiga-curiga. Boleh Dina masuk tak? Masuklah Zainal. Kenapa menangis Kanda? Bagaimana Kanda boleh berasa suka kalau Kanda jadi berkakas? Tuanku nak berbaik-baik dengan negeri Tengganu. Ini ya. Kanda pula disuruh kawin. Kanda tak ingin pergi ke sana. Kita terpaksa taat kepada perintah Tuan. Kakaknya itu kayaknya. Iya. Kita tak ada daya upaya Kanda. Kalau Kanda lelaki seperti Adinda, Kanda tahulah mencari jalan untuk melepaskan diri Zaitun. saudara sendiri. Ish, kayak. Zainal, Iya, Zaitun. carilah jalan. Iya. Saya Kanda terlepas daripada menjadi maksa Megat Panji Alam. Tolonglah Zainal. Kanda, yang lain boleh Kanda pinta, tetapi yang ini tangan Adinda terikat ke langit, kaki Adinda terpasak ke bumi. Kanda, Adinda tak dapat menolong. Bahasanya bagus betul bahasanya itu. Puitis. Zaman dulu. Kanda, sekarang Adinda pula minta tolong, boleh tak? Tolong apa? Boleh tak Adinda minjam alih-alih bunyian dan kelengkapannya sekali? Karena Adinda nak meraihkan kedatangan Hang Tua, pahlawan Melaka yang masyhur itu. Meraihkan kedatangan tua pahlawan Melaka. Iya, dia baru sampai hari ini. Dan dia jadi tetamu ayah tau. Baiklah, nanti Kanda suruh budak-budak itu pergi. Jangan-jangan Terima dia kasih, suka Kanda. sama Kanda, Tunteja ini. janganlah Iya. bersusah hati lagi tentang soal perkawinan itu ya. Teguhkan hati untuk menerima segala apa perkara yang tak dapat dielakkan itu Kanda. Kanda tak ingin kawin dengan dia. Kalau Adinda tak dapat menolong, nanti Kanda sendiri mencari jalan untuk melepaskan diri. Kalau dulu sudah perintah raja ya mau gimana? Mau nggak mau? Apa saja yang dia belakang ni? Darat Nam, saudara tak anak angkat hari ini. Tapi dia tidak tahu kan namanya Tan Putri. Betul kah Ina? Benar Tuan Putri. Hati lupa menanyakan namanya. Tapi mukanya Hang Tuah cantik, tadi. orangnya tinggi, badannya tegap, rambutnya ikal.
Katanya dia datang dari Melaka, Tuan Putri. Dan malam ini dia juga akan mengunjungi majelis Paduka Datuk Muda, Tuan Putri. Orang dari Melaka. Yang tua kan? Tunjukkan pada kita bila dia datang malam ini. Iya kayaknya suka itu nanti. Iya. Benteja tuh sama hantu wahai. Padahal untuk Sultan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Asik. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Ini baru musiknya musik Melayu. Mana hantu lainnya? Gula gendang, kulit kerbau, dalam majlis tari menari. Pukul Dia masih muda banget. kulit Iya, kerbau, dalam majlis tari menari. Nanti kita lihat yang Orang daganglah apa? Film pertama dia. Masih kurus banget. Orang di Ini masih sini. kurus. Saya seorang daganglah merantau mengharap belas orang di sini. Kayak gitu dulu rame-rame ya joget-joget. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Negeri Pahang aman sentosa, kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Niatlah datang nak buatlah jasa, mudah-mudahan Tuhan kabulkan. Niatlah datang Kamu ingat nggak kata buatlah jasa, siapa yang di sejarah piramid itu? Tuhan Kalau dia kurus kelihatan bekas ada Iya. kelihatan ya? Jahitan Iya. Bekas pisau itu. Kemarin tuh kelihatan pas di kolam itu, kelihatan banget. Ya kan kamu nggak lihat? Aku nggak lihat. Di sebelah kanan nih. nyanyi lagi manis. Jadi dia tuh nggak mau ada peperangan. Iya nggak sih? Kenapa dia ke hang tua ke situ itu loh? Enggak, dia tuh mau ngambil. Iya, tapi kan dia kan nggak mau ada peperangan, iya nggak sih? Dia diam-diam tanpa persetujuan sultan. Itu nggak Iya, sih? tetap aja nanti perang jadinya. Kalau diam-diam ngambil kan nggak sopan gitu. Cari lah orang tua. Mak Inang tahukah siapa anak angkat Mak Inang itu? Dialah hang tua, pahlawan Melaka. Iya suka. Inang, kita ingin aku kenalan dengan anak angkat Inang itu. Tuan Putri, adik rasa dia pun ingin berkenalan dengan Tuan Putri. Tetapi bagaimana dia boleh datang kemari? Bukankah tempat larangan, Tuan Putri? Ya, takkan dia mau melanggar perintah. Kalau begitu, malam esok biar kita yang datang ke rumah Inang. Tolong Inang beritahu dia, tetapi jangan sampai orang lain pula terdengar. Berani dia. Mak, Mak di sini, Nak. apa kabar Mak? Kabar baik, Nak. Sekarang lah Mak baru tahu anak ini rupanya hang tua hulu balang Melaka yang Terkenal termesra ya. itu Dia rupanya. terkenal banget ya gara-gara Iya. dia dapat Di keris Melaka kemarin saya tuh. digelar hulu balap. Tapi di sini anakan Mak juga. Mak, ini barang-barang saya bawa dari Melaka. Nah, saya hadiahkan pula kepada Mak. Oi, kenapa jadi susah payah begini? Karena Mak sudah banyak berbudi kepada saya. Dan Mak sajalah yang dapat menghilangkan rindu saya kepada kampung. Terima kasih, Nak. Hang tua,
Mak menyampaikan pesan Tuan Putri Tunteja. Katanya dia malam ini mau datang kemari berjumpa dengan kau, nak. Tunteja. Iya. Terima kasih, Mak. Kalau begitu malam ini saya akan datang kemari waktu bulan Lah, sambal. melur kayak mana melur? Iya, Melur sudah. Oh iya, gimana nasibnya Melur? Udah ditangkap gitu. Itulah Itulah apa? laki-laki. Iya, bukan laki-laki, dia ini kan memang mau ini ngambil untuk Ikut jalan sultannya. mana kita nak Tuan ni? Cuman si Tuntejanya suka kayaknya sama Tuan. Habis itu banyak orang lalu lalang. Mari Lena, hang tua tentu dah melani. Mari tu. Cari gara-gara. Ya memang cari gara-gara dia. Kan dia bilang sama Sultan kalau ini nggak bisa apa pakai perundingan langsung. Makanya dia langsung ya nggak pakai berunding-berunding. Goyang-goyang. Tuan Putri, silakan. Tuan Putri, pernahkah Tuan Putri melihat saya? Malam semalam kita tengok Tuan di majlis jamuan adik kita. Tetapi saya tidak terpandangkan Tuan Putri di sana. Sebab kita bersunyi. Ini dia. Ayo ditutupnya. Enggak. Oh, enggak ya. Apa? Tuan Putri, kalau dapat bulan di langit sekalipun, tak sama dengan dapat menentang wajah Tuan Putri. Asik. Ya, cantik sungguh bulan malam ini. Naik kolek jangan tersengit, isi barang sampai keluar. Sungguh cantik bulan di langit, muram oleh wajah Cik Puan. Asik. Wah, bukan saja pandikar main senjata, tetapi juga pandikar bermain lidah. Iya. Tuan Putri, sembah saya dengan sesungguhnya, bukan cuma bermanis bahasa. Ah, sudahlah. Coba Tuan ceritakan kisah Tuan pergi ke Jawa pula. Tuan Putri, kalau malam yang begini cantik kita habiskan masa dengan membualkan kisah yang ngeri, kan itu tak seronok, Tuan Putri. Ya, betul kata Tuan. Malam yang begini sebenarnya seronok untuk orang berkasih sayang. Tapi, apakah arti kasih sayang? Bolehkah Tuan menerangkan? Boleh. Boleh juga, tetapi tidak dengan kata-kata biasa. Asik. Wah, dengan lagu dia. Tuh kan, kelihatan nggak kamu? Agak kelihatan sedikit kan? Oh ini copyright sini guys ya. Berkorban apa saja nih? Harta atau Itu di kampung itu masih banyak banget itu. Bunga merah-merah tuh, mas sepatu tuh. Kampung. Dan mulia. Kalau di kota-kota sudah jarang. Jadi, itulah arti kasih sayang. Iya itu aplikasi sayang. Berkorban apa saja. Hari sudah jauh malam. Iya. Esoklah, Tuan Putri berangkat pulang. Baik, Nak. Burung nuri, burung helang, Asik. tidak sama terbang tinggi. Iya. Sekarang Putri berangkat pulang. Pulang. Bila Besok pula kita berjumpa jumpa lagi. lagi. Kain buruk tebing Maksudnya? tinggi dibuat orang pengesat Dia lama. tuh untuk Esok kita sultannya, berjumpa tapi tuh lagi. kayak seolah-olah Tunggulah dia tiba merayu kita masih. Pantun-pantun kayak gitu kan gimana orangnya? Bagi cewek loh, wanita itu Hang kan tua? dia- Barangkali malam itu ada perkara yang penting kita nak minta tolong kepada Tuhan. Tak payah minta tolong Tuan Putri. Perintahkanlah saja. Insya Allah saya akan tunaikan. Baiklah, besok saja. Jangan lupa janji ya. Oke. Apa emang sengaja ya? Mungkin karena biar dia mau ikut sama. Ya sengaja baik lah kalau Berkorban apa saja, dipaksa ya nggak mau. harta ataupun nyawa. Bolehkah aku buat begitu?
Apa dia jangan-jangan suka juga sama Tun Teja ya? Barangkali aku tak boleh bercinta. Hah? Cintaku hanya kepada rajaku dan tanah airku saja. Iya kayaknya suka juga deh. Tapi Melur, Iya, aku si tak dapat Melur. melupakan kau, Melur. Aku tak dapat melupakan kau. Nah, Melur juga. Nyanyi lagi? Dia, Oh, lagunya Melur. iya. Mari obati Gimana nasib Melur itu? rindu Malah Tun Teja yang dengar. Dikiranya untuk dia nanti. Padahal dia nyanyi untuk Melur. Iya, salah paham nanti. Ada apa ya? Suruh Inam siapkan pakaian anak anda sebab besok pagi anak anda nak dihantar pergi ke Terengganu. Oh, sudah mau diantar ke Terengganu. Tunggu Datuk, masih ada di depan Tuan Putri. Kita tak peduli. Walau macam mana pun kita mesti nak jumpa Hang Tua malam ini. Patik fikir, lebih baik tunggu lain kali saja Tuan Putri. Kalau kita tak jumpa dia malam ini, seumur hidup pun kita takkan dapat jumpa dia lagi. Lekas ambilkan kain sarung kita, Ina. Kau tunggu di luar. Jangan kau berisi, siapa juga masuk ya. Kabur dia. Mama. Apa? Kenapa dia kaget? Dah ya, Bingung. Oh, di dalam. kakak Ampun, itu Datuk adiknya. Ina. Mak Ina sedang menolong Tuan Putri bertukar pakaian. Tak apalah, kita tak masuk. Beritahu penduduk kanan supaya dia bersiap dan lekas besok, Pak. Kerana utusan keterangan itu bertolak sebelah pagi. Ha? Sayang, Besok. Tuan Putri, Datuk Tun Zainal datang. Dia memberitahu supaya bersiap subuh-subuh esok. Katanya, orang akan berangkat sebelah pagi. Jangan kau buka pintu tu lagi. Buat belakangnya. Nah, Dia ni siapa? Dia ni tukang jahit. Dia nak balik. Baru saja cuma sama Tuan Putri tadi. Penjahit. Udah ditunggu ya sama Hang Tua. kan udah janjian toh. Selama Tuan menanti kita, Tuan. Lama juga Tuan Putri. Saya hampir-hampir balik menyangkakan Tuan Putri tak dapat datang. Kalau terpaksa menempuh muluk meriam pun, kita mesti datang. Menempuh mulut meriam. Ayah kita nak mengantar kita ke Terengganu pada hari esok. Kita tak mau. Kita tak suka kawin dengan megak penja alam itu. Jadi, Kita ada satu jalan. Tetapi Tuan mesti menolong kita. Apa itu? Ingat, Tuan sudah berjanji malam semalam. Nah, janji. benar Tuan Putri. Tuan, mari kita lari malam ini juga. Kemana saja asalkan kita boleh bersama-sama. Sungguh-sungguh kan cakap Tuan Putri ini? Nah, Sungguh benar, Dia kita tak mengingatkan. berulu-ulu. Tuan, maukah Tuan membawa kita lari? Untuk Tuan Putri, saya bersedia kemana saja. Gimana tua ini? Tapi, kita mesti berangkat pada malam ini juga. Boleh. Di manakah kita berjumpa nanti? Di tepi sungai. Karena kita nak berlayar jauh, lebih baik Tuan Putri bawa Dang Ratna bersama-sama. Tuan Putri,
Cermat-cermat sedikit Tuan Putri. Cilaka padanya kalau tertarung sebelum melangkah. Aneh ya. Kok jadi complicated? Padahal niatnya mau bawa untuk Sultan. Iya. Mungkin dibawanya ke Sultan kali nggak tanpa sepengetahuan. Sampai sepengetahuan Tunteja. Padahal Tunteja itu suka sama orang tua. Ikut dia bibinya itu. Jangan bimbang Tuan Putri. Dah sejauh ini takkanlah orang-orang paham berani mengejar kita lagi. Apa? Enggak, nanti yang bapaknya Tunteja itu ngubungnya Malaka. Kayak Orang tua. Kita selalu mendengar kisah tua dari ayah. Diceritakannya tua berani, tua gagah, tua diutus ke sana kemari, dan macam-macam lagi. Dari semenjak itulah kita memuja tua. Siang jadi ingatan, malam jadi mimpian. Kadang-kadang kita juga membayangkan macam mana rupa tua, macam mana tingkah laku dan peribahasa tua. Dan sekarang kita telah bertemu muka. Tak keheran tua? nah tua. Iya Tuan Putri. Panggillah Teja saja. Tak boleh Tuan Putri. Kenapa tak boleh? Sebab ada satu rahasia yang tersembunyi. Jikalau saya terangkan sudah tentu Tuan Putri murka. Apa rahasia itu, ah? Tuan Putri, sebenarnya kedatangan saya ke Pahang ialah untuk mengambil Tuan Putri menjadi permaisuri Sultan Melaka. Sebab Baginda itu sangat ingin memperistrikan Tuan Putri. Saya tak percaya begitu niat tua. Saya berkata benar Tuan Putri. Cewa Tuan dia. Putri, pada mulanya saya tahu bagaimana perasaan Tuan Putri terhadap saya. Tapi Tuan Putri juga harus tahu, hidup saya cuma dengan satu tujuan saya, yaitu berbakti kepada raja saya. Di dalam tubuh saya hanya mengalir satu perasaan saja, yaitu taat setia kepada Baginda. Ampunilah saya Tuan Putri, Gimana karena kira-kira memperdayakan Tuan Putri. Tunteja itu? Cewa dia. Mana ada tempat lagi dalam hati saya untuk Sultan itu. Kerana hati saya sudah penuh dengan memuja kau saja, Tuan. Astaga. Itu mudah saja Tuan Putri. Saya boleh berikan Tuan Putri sirih jampi. Makanlah malam ini. Besok Tuan Putri akan lupakan saya. Tak mau. Dia belajar Saya tak akan ilmunya lupakan itu Tuan. loh. Ilmu yang sama Adi Putra kemarin. Obat-obat itu. Sirih jampi. Jadi dia makan itu lupa dia. Ada nggak ya sekarang ya? Itulah saja satu jalan Tuan Aku Putri. boleh minum nggak? Boleh. Makanlah. Jikalau Tuan Putri sungguh-sungguh Lupain sudah kawin gitu. Kalau saya tak mau makan, saya akan Lupain menanggung kesal beban-beban. seumur hidup. Kasihan betul. korban apa saja, Tuh, korban apa harta saja. ataupun yang mintalah sirih itu. Ah. Simpanlah puan ini baik-baik, Tuan. Inilah kerana tempat terpendamnya hati saya. Di sinilah terkuburnya kasih sayang Tun Tija pada Hang Tuah. Sedihnya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Udah minum belum? Ini lagu lagi ya guys. Lagu berkorban apa saja. Kopi Rex ya guys ya. Tuh, habis nyanyi makan sirihnya. Baru lupa dia. Nih. Ini orang
Mana melornya? Iya, telurnya mana ya? Iya ya, kabar melur gimana ya? Diapain lah dia? Tahu. Lah si ham-hamnya itu kok diam aja. Kontra, patutlah tuanku sayang dengan kau. Tontejan yang kau bawa dari Pahang itu main cantik lagi. Oh, Udah kawin ya? Udah jadi permasalahan. Tua, si Jepang dengan Kasturi datang. Mari nak masuk. Kawan-kawan ada di dalam. nah ini kan yang Iya, dia mau ngomong pasti. Baru ini Ada aku melur datang gitu. kau berdua. Apa kabar Jepan? Kabar buruk. kabar buruk. Melur. Apa ya Jepan? Kau kenal Melur lagi tak? Melur? Aku ingat Jepan. Mengapa? Dia datang ke Melaka ini mencari kau selepas kau pergi ke Pahang. Tapi malangnya dia dah jatuh ke tangan Patih Kerajaan dan Tunari. Selepas itu baru ku tahu. Tapi aku tak dapat berbuat apa-apa. Di mana dia sekarang Jepan? Di istana. Apa? Si Geganan itu jadikan meludayang tuanku dengan mengatakan, Oh, jadi tinggal di dayang. istana senang boleh bertemu dengan kau bila kau balik nanti. Ya Allah, Jepan. Apa kita nak buat sekarang tuan? Apa kita boleh buat Jepan? Dia sudah menjadi kepunyaan tuanku apabila dia telah menjadi dayang istana. Kita tak perlu apa-apa. Jadi kau tidak membuat apa-apa untuk menolong dia, tuan? Tuan, dia sanggup menebus 1000 seksa datang kemari untuk bertemu dengan kau, tuan. Jadi kau nak biarkan dia jadi dayang istana selama-lamanya? Iya, jadi Tahu, dayang. Jebat, aku tahu. Tapi aku sekarang serba salah. Yang mana satu mesti aku utamakan? Kasih sayangku kepada Melur kah? Atau taat setiaku kepada Sultan kah? Taat setia. Engkau kasihkan Melur dan Melur kasihkan kau. Apa ada kena mengenanya dengan taat setia kepada Sultan? Kau nak biarkan si pengkhianat ingin cemburukan kau itu menjadikan Melur sebagai pekakas untuk balas dendam? Tetapi kau pun tahu dengan undang-undang di raja Jepan. Bila seseorang itu telah menjadi dayang istana, tentu dia jadi kepunyaan sultan. Ini bukan tempatnya undang-undang itu mesti diturut. Bahkan aku satu orang tidak setuju dengan undang itu, kau. Tuan, aku hormatkan kau sebagai ketua. Dan juga aku tidak mau mendesak kau berbuat sesuatunya yang berlawanan dengan hati kau, Tuan. Tapi kalau akulah jadi seperti kau, Melur akan ku lepaskan. Kemudian aku hapuslah semua pikiran itu, kau tahu. Ya Allah, inikah cobaan? Serba salah. Inikah dugaan kau di atas kesetiaanku? Sungguh berat aku menanggung. Melur, Kalau aku sih apa ya? Gak tahu juga, bingung juga loh. Satu, kita sudah setia sama Sultan. Jujur aja, ngomong pilih Sultan. Ini posisinya sulit, ini posisinya Hang Tuah ini. Ini gara-gara pengkhianat itu. Nah, gara-gara orang ini. Aku nyebelin loh, lihat mukanya aja. Datuk, adakah orang menyampaikan pesan hamba kepada Datuk? ada. Tetapi bukankah aku sudah terangkan yang ku tak boleh berjumpa dengan dia? Tolong sampaikan kepadanya. Dia sudah menjadi milik tuanku. Sudah putuslah perhubungan di antara dia dan aku. Datuk, hamba tahu bagaimana perasaan Datuk sekarang. Hamba juga tahu tuanku sangat megah dengan kesetiaan Datuk. Hamba juga setia kepada tuanku. Tetapi untuk Melur, hamba sanggup berbuat begini. Kerana hamba sangat kesian lihat penderitaannya, Datuk. Tetapi apa yang boleh aku buat, Dang Rani? Datuk, datanglah berjumpa dengan Melur. Walau sekejap pun, cukuplah. Datuk sendiri terangkan apa yang menghalangi Datuk dari membuat perhubungan dengan dia. Datuk pun tahu, dia datang dari hutan. Manalah dia tahu adat istiadat kita di sini. Lagipun, takkan dia percaya dengan siapapun, melainkan Datuk saja. Ya, kasihan juga dia nggak tahu Yang apa-apa. menyebabkan, nanti hamba beritahu Melur yang Datuk akan berjumpa dengan dia.
Besok malam, bila bulan nak timbul, hamba tunggu Datuk di pintu istana. Ya, Datuk? Ini bergeser ya genrenya ini ya. Dari pahlawan-pahlawanan jadi percintaan gini. Campur. Enggak, di ujung-ujung aku kira malah dia bunuh-bunuhan atau apa gitu. Bagaimana Dayang? Dia mau datang apa tidak? Ya, puas hamba memujuk. Baru dia mau. Besok malam, bila bulan nak timbul, dia datang berjumpa Melur di sini, Datuk. Dikasih duit itu dia. Berkhianat. Nanti dijebaknya. Besok bolehkah aku keluar? Keluar? Iya, aku dengar Hang Tua sudah balik. Jadi aku ingin nak berjumpa dengan dia. Di sini, kita tak boleh keluar dengan suka hati saja, Melur. Tapi kau jangan susah. Nanti aku kasih tahu Datuk Hang Tua supaya dia berjumpa kau di sini malam besok. Ya, Melur? Jebaknya nanti. Nanti Sultan marah sama dia. Kan nggak boleh tuh undang-undangnya. Punya Sultan itu Dayang. Melur? Iya, Dawari. Datang dia. Tua. Iya, Melur. Baru dikasih tahunya sama itu tadi. Ya, sekarang dia ada dalam bilik si Melur, Datuk. Ini licik banget ini orang ini. Nyebelin juga mukanya itu dia. Iya. Hah? Kau tak boleh bawa aku keluar dari tempat ini, Tua? Iya. Siapapun tidak boleh. Walau aku sekalipun. Jangan kata hendak membawa kau keluar dari sini, Melur. Berjumpa begini pun sudah melanggar undang-undang istana. Tapi Datuk-Datuk itu kata, aku duduk di sini cuma sementara menunggu kau balik, Tua. Melur, mereka itu semua musuh-musuhku, Melur. Kau ditipunya untuk menyakiti hatiku. Kau tahu apa hukumannya nanti jikalau tuanku dapat tahu aku berada di sini? Bunuh Aku akan dipancung. dia. Tapi Memang bukanlah sengaja takut dia mati, Melur. menghukum. Tapi aku tak mau kau mati, Tua. Aku tak mau kau mati kerana keadilan apakah ini, Tua? Aku sayangkan kau dan kau sayangkan aku. Undang-undang yang kejam ini menjadi batu penghalangnya. Datuk Hang Tua, sudah lama sangat. Lebih baik Datuk keluar. Pergilah, Tua. Jangan sampai orang dapat tahu. Siapa tuh yang gurunya Adi Saput? Memang sudah nasib kita Dia tak dapat tahu hidup. nggak ya? Dia memantau CCTV nggak? Aku tak akan melupakan kau. Walau tahu habis juga. nyawaku di badan sekalipun. Bukan Tuhan guys. Selamat jalan, Tua. Masa tahu semua ya Selamat guys. tinggal pahlawan hati. Aduh, pahlawan hatiku. Kasihan betul Melur. No. Tuh. Ih, jedotin aja tuh dua-duanya. Liatin ke Beta harapkan Sultan. pagar makan padi. Udah. Beta tak sangka rupa-rupanya telunjuk mencucuk mata. Sungguh tuanku. Ih, udah bawa tunteja dia kesini, ketutup semua. Tapi Mengasah. apabila Pati saksikan dengan mata Pati, tidak ada darah yang akan didirikan. Sudah diemlah kau. Bendahara, tuan, Hang Tua sudah mendahakam. Bunuh dia malam ini juga. Beta tahu mati dia saja. Jahat kamu, dia tuh udah ngebelain kamu baik betul baiknya. Dia nggak tahu, Sultan nggak tahu yang mana yang benar. Enggak, maksudnya kan dia sudah berkorban membawa tunteja ke situ. Itu undang-undang. Aneh betul.
Ini sudah undang-undang, jadi nggak boleh dilanggar. Sekali dilanggar ya itu titah sultan. Jahat benar dua orang itu. Pergi apa nanti ya? Sentuhan Apa itu yang dia bawa? kerisnya. Dengarlah kamu sekalian. Hang Tuah sudah beta bunuh karena perbuatannya yang cabul. Sudah dibunuh. Begitu juga balasannya kepada barang siapa yang bermain dengan perempuan-perempuan istana. Hang Jebat, Enggak kayaknya. Pergi aja mungkin. pakailah keris tameng sari. Dikasih kamu Kalahkan tempat. di situ Durhaka itu. Oh, dikasih. Jangan menangis, Malung. Kematian Hang Tuah mesti kami tuntut bela, Malung. Enggak, mungkin dia mati. Sebenarnya Hang Tuah tak mati. Tuh. Dia tidak boleh mati. Dia hidup di dalam jiwa tiap-tiap orang. Hah. Dan di dalam jiwa saya juga, Malung. Itu emak Lebih ya. lagi kerisnya ada pada saya. Jangan Jebat. Tuah dah mati, saudara. Biarlah kau berempat gantian Malung. Malung tak mau kau pula mati. Mana nggak dilihat orang tuanya mati. Niat kau nak menuntut bela itu, Jebat. Tidak, Malung. Kematian Hang Tuah mesti kami tuntut bela. Darah dibayar darah, Malung. Patih Karma Wijaya mesti kita hapuskan. Oh. Patih Karma Wijaya, dia tidak ada artinya Sultan yang bertanggung jawab. Sultan. Ya, Sultan. Adilkah Sultan yang menyatukan hukum bunuh dengan tidak cukup usul periksa? Jebat. Ya, Malung. Saya menyalahkan Sultan yang menghukum Tuah. Tuah yang selama ini telah mencurahkan segenap jiwa seluruh tubuhnya berbakti kepada Sultan. Sepatutnya dia mesti menimbang dengan adil, menyiasat dengan teliti. Iya. Karena turun itu boleh jadi difitnahkan oleh orang yang demikian kepada Tuah. Dibunuh nanti sultannya sama Tapi sekarang ngejebat. hukuman sudah dijalankan. Tangan Sultan yang menyencang, bahu Sultan yang mendengar balasannya. Jangan Jebat. Hang Tuah sudah tak ada. Jangan pula kau mengikut jejaknya. Kalau tuanku dengar maksud kau ini, tentu kau dibunuhnya. Doakan saja, Malung. Doakan saja supaya semangat saya tidak patah. Dari kecil kami semua sudah bersumpah, Tuahlah ketua kami. Malung, doakan saja supaya saya jaya membela kematian Tuah. Sudah, Malung, jangan menangis. Jebat takkan mati. Hanya Tuah saja yang dapat membunuh Jebat. Setia kawan betul Jebat ini. Saudara-saudara sekalian juga tidak setuju, bukan? Kalau Tuah pun ada di sini, dia juga tidak setuju. Tapi aku percaya aku benar. Sekarang aku akan menegakkan kebenaran itu. Sebab itu aku terima keris ini. Sekarang aku akan mengacau menghuru-harakan istana. Tuah tidak pernah derhaka dikata derhaka. Sekarang cepat dia akan menderhaka. Widih. Tuah akan kubela. Jebat akan bermaharajalela. Jebat akan mengajar raja yang tidak adil. Suatu masa nanti kalau siapa bertanya, kenapa Jebat derhaka? Tentu orang akan menjawab, karena rajanya yang tidak adil. Sekarang saudara-saudara tinggal di sini. Aku mau Hebat menghadiri juga jamuan tempat ini ya. Patih Karma Wijaya. Dia Boleh jadi dia merayakan hari jadinya. Atau merayakan hari kematian Tuah. setia kawan betul dia sama orang tua. Apa dia mau membunuh diri? Patih Karma Wijaya. Mau membunuh Patih tadi. Silakan, Datuk. Silakan. Tapi sekarang setelah dia Sayang,
Dia lah, tapi misi dia lah. Siapa lagi yang mau misi lagi? Tapi betul kan yang ini? Sudah nahan emosi. Giginya aja itu udah boleh. Dekat. Leher yang colok kan, zrek, langsung mati dia. Giginya nyebelin banget. Nyengir ya. Bawa senjata didiemin aja ya. Udah mikir ya tuh. Iya. Ayolah, cepat. Aku takut. Kan kena lehernya. Oh, mati dia. Mana itunya gurunya? Kok nggak datang? Nggak Mati dia. lihat apa ya? Awak tahu apa yang sudah jadi? Manalah saya tahu. Si Jebat dah membela kematian Tuan. Dia mengamuk dalam istana. Tuanku pun terpaksa pindah ke rumah Datuk Bendahara. Ya Allah, apa pula balanya ini? Tentulah si Jebat pun mati dibunuh orang nanti. Siapa yang boleh? Pergi lagi Tonali. Dan kamu semua yang bencikan Hang Tuah dulu, tangkap si Jebat itu. Jikalau sekali ini tidak berjaya juga, aku akan hukum pancung kamu semua kerana melanggar perintah. Inikah muka yang mengaku taat setia pada raja? Tidak ada satu biji mata pun yang berani menangkap si Jebat gila itu. Kalau Hang Tuah ada, dialah yang dapat menghapuskan maluku. Ampun Pati Tuanku beribu-ribu ampun. Tuanku baru menyebut nama si Tuah. Jika sekiranya si Tuah hidup lagi, bolehkah Tuanku mengampunkan? Datuk, coba jelaskan maksud kata-kata Datuk itu. Harap diampun Tuan. Kan nggak mati kan, bohong-bohong. Sembah Pati harus menambahkan kemurkaan Tuan. Tetapi Pati serahkan nyawa Pati ke bawah duli Tuan. Pati telah menderhaka karena melanggar titah Tuan. Sebenarnya si Tuah Pati tidak bunuh. Ada Pati sembunyikan di dalam penjara Daulat Tuan. Si Tuah masih hidup. Benar Tuan. Bawa dia kemari. Jikalau sebesar bukit kau sekalipun dosanya, beta akan ampunkan. Lekas bawa dia kemari dan. Ngapain juga kau tadi itu Sultan? Kok aku jadi bingung sama Sultan? Punya pendirian. Iya. Udah terbongkar kah itu? Apa gimana? Kok dia tiba-tiba? Enggak, dia takut sama Jebat. Jebat kan kuat, nomor 2 paling kuat daripada Ini Jebatnya kan? mana? Yang pakai baju ungu kan Jebat. Mana? Hang Tuah, beta menyesal mengeluarkan perintah dengan tidak ada usul periksa. Dengan apa yang jadi baru-baru ini, tahulah beta siapa yang salah dan siapa yang benar.
Kaulah yang kuharap menghilangkan arang yang terconteng di muka beta. Tuan Mat, Aduh, bawa si tuah pergi melurnya mandi dan sudah. pulangnya, dan beri dia memakai pakaian beta dan makanan ayapan diraja. Nanti apa? Nanti jebat bunuh-bunuhan sama hang tua apa? Entah. Jadi Ampun, komplikated Tuan. gini ya. Patik pohonkan keris Patik Taning Sari supaya Patik dapat membuangkan si jebat yang derhaka itu. Lah, Hai tuah, jebatnya tuh kan bela hang tua, malah hang tua mau nganuin jebat. Ya kau kan tuh dek. telah diberikan tuanku kepada si jebat. Jebat? Sayangnya keris itu telah terjatuh ke tangan dia. Kalau begitu, tidak ada siapapun yang boleh membunuh dia sekarang. Amanda. Tuah, ambillah keris ini kalau boleh dipakai. Kok jebatnya dibuang? Keris itu keris pusaka turun-menurun daripada padukaan marhum di Bukit Seguntang. Ampun, Tuan. Patik boleh menggunakan keris ini, tapi cuma untuk mempertahankan diri saja. Dengan keris ini, jangan dikatakan membunuh si jebat. Melukakannya pun belum tentu lagi. Iya. Lamun begitu, Patik akan mencari jalan untuk menewaskannya. Tuh kan mau ditewaskan ya jebat. Padahal jebat baik, dia membela tua. Iya. Aneh. Padahal itu sahabatnya loh dari kecil. Hei jebat! Mari turun ke bawah. Kita berlawan seorang sama seorang. Kok aneh jadinya ya? Kok gini jadinya? Siapa kau yang berani kalah dengan aku? Siapa nama kau? Dia kaget tuahnya hidup. Tua. Ya, aku masih hidup. Aku cuma disembunyikan oleh Datuk Bendahara. Sekarang, aku dititahkan oleh Duli yang dipertuan untuk membuang kau, jebat. Kerana kaulah aku berbuat ini semua, Tuan. Iya. Pada pikiran aku kau sudah mati. Kalaulah aku tahu kau masih hidup, demi Allah dan Rasul tidak akan aku berbuat demikian, Tuan. Iya. Jebat, kau sekarang nak berdari ya? Pengejut, sekarang kau takut nak bertiga dengan Aku bukan mau berdalih. Jikalau kau betul nak bertikam dengan aku boleh bukakan pintu. Naiklah, Tuan. Cepat mengejar. Kau cuma berani membuka peluang pada sana saja. Woi. Mencolek. Ya, dengar dia paling cakap besar saya. Malah jadi berantem dua ini. Padahal sahabatan. Hei, kalau kau nak tinggal biar aku naik dulu, jebat. Baiklah, Tuan. Kau naiklah sekarang. Lucu juga itu tuh. Nanti kamu naik dulu katanya. Janganlah, woi, sahabatan, woi. Orang sahabatan. Tenang ya. Kayaknya mati jebat ini. Enggak.
Lah. Malah dicolok-colok di bawah. Oh, ini tempatnya sultan ini ternyata. Oh Iya. diambilnya. Diambilnya. Mati kasih cepat. Bodoh ya, Bang. Tunggu, kita berhenti pada dulu. Apa katanya? Kadang-kadang berhenti dulu apa gimana? Doa dalam firasatku, selagi keris tameng sari ini ada di tanganku, kau takkan dapat membunuh aku, Doa. Iyalah. Jauhlah kau dari pintu itu. Biar aku keluar mengamuk, membunuh segala pengkhianat-pengkhianat itu, Doa. Jebat, kau adalah sebagai saudaraku, Jebat. Ya udah jangan Tapi bodoh-bodohan. maksudmu itu tak dapatlah aku membenarkan. Aku terpaksa menjalani titah Tuanku untuk membuang kau, Jebat. Lama juga dia berantem. Tapi kalau tuah yang punya kerisnya itu langsung aja tuh dia. Nampaknya sungguh-sungguh benar kau nak membunuh aku, ya. Kesian betul lah. Nah, ambil keris. Tuh, tuah ini yang salah aku rasa. Apa Sabarnya yang kau tuh dia. bimbangkan lagi, Tuan? Aku rela mati di tangan kau. Beri keris kau itu padaku, Tuan. Ya. Mari kita bertikam buat penghabisan bagiku. Patah sayap bertungkat paru. Padahal bisa dibicarakan baik-baik kan sebenarnya kan, nggak perlu kayak gini. Ya undang-undang. Tetap aja harus dikasih paham juga itu sultannya harus nggak ngerti. Namun gunungku kaki juga. Sabar lo ini. Dia bela tuah padahal. Kena. Allah. Dari kecil dia sama-sama. Apa film ini loh? Kan dia bilang juga hanya tuah lah yang bisa membunuh saya. Ya memang Si cuma Jebat itu tuah. kan. Tapi bisa, ini nih sepele loh masalahnya. Bisa dibicarakan baik-baik. Perintah sebenarnya. sultan. Ya harusnya sultannya dibilangin gitu loh. Ya sultan tuh nggak ada yang bisa mengitu. Tuah kan bisa ngomong sama sultan. Tuah itu sultan. Iya itu beda kayak gini, kayak cerita, gini. alur ceritanya beda kalau kayak gitu. Emosi aku nonton filmnya nih jadinya. Iya guys ya, kenapa dia jadi emosi? Kasian betul, sahabatnya dari kecil loh. Dia yang belain tuah terus dari kecil. Jadi gini deh.
pengusaha besar dan rakyat Melaka sekalian. Dari hari ini Hang Tuah beta gelarkan orang kaya Laksmana. Dan dialah yang menyandang pedang kerajaan Melaka. Hidup! Hidup! Weh, capek bunuh sahabat. Dia juga nggak sedih juga melur Ade. Benar-benar itu sultan banget. Siapa nih? Hang Tuah itu. Iya tua. Sudah anak, barang yang sudah terlepas, tak usah kau kenang lagi. Ih, ada ketenang. Kau nangis nak? Itu sahabat dari kecil loh. Saya tidak menangis. Dan saya tak mau menangis. Jika saya mengeluarkan semua air mata saya sekalipun, takkan dapat membasuh lumuran darah pada tubuh si Melur Banyu. Melur hebat. Kenapa apa dia? Mereka Malah kehilangan mengorbankan cewek, nyawa mereka karena kehilangan sahabat. Cuman gara-gara gelar. padahal saya masih hidup. Yaitu dia penderitaannya seumur hidup di Sawakan dengan itu juga dia tersiksa. Siapakah yang benar? Siapakah yang benar itu? Cepatkah benar? Atau akukah benar? Sultan yang paling benar dah. Masih mikir ya endingnya. Oke guys, ayo kita diskusikan dulu. Apa itu? Menurut kamu yang mana yang benar? Siapa yang benar? Jebak kah? Sultan kah? Tuah kah? Gak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Gak ada yang benar. Itu jawabanku. Iya, emang nggak ada yang benar. Gak ada yang sebenarnya. benar. Salah satu sama Salah. lainnya salah. Ada Seharusnya kesalahannya gini tadi, masing-masing. si Jebat ngomong, aku bye-bye ngomong sama Tuah. Aku tuh belain kamu loh gitu. Aku kira kamu sudah mati gitu kan. Gak usah pakai emosi, gak usah langsung ngajak. Kalau Jebat tadi kan langsung ngajak sini betikam ke atas katanya kalau berat. Nah, Ya, karena dia emosi nah iya, kan. jangan pakai emosi harusnya. Dia itu emosi. Kayaknya emosinya lebih-lebih kalau Harus Jebat. kalau dia ngomong baik-baik, berdua itu kan sahabatan, pasti bisa lah ada jalan tengahnya, nggak harus saling bunuh-bunuhan. Ngomong sama Sultan walaupun Sultan sudah mentitahkan kayak gitu, dia ini karena aku mati kata, kan Tuah bisa ngomong sama Sultan, Sultan nurut sama Tuah. Bingung deh, kok Ya, kayak film gitu ya. endingnya ya. Ya bukan Hang Tuah nanti Iya, endingnya nggak gitu. enak betul endingnya. Ada dua yang nggak enak nih endingnya ini, Hang Tuah sama ibu mertua aku kemarin ini kurang enak endingnya guys. Nanti kita lihat lagi film yang enak endingnya guys ya. Semoga film yang selanjutnya bakalan enak endingnya ya. Jadi stay tune terus di Indoriak TV. Untuk kalian teman-teman yang belum subscribe channel Indoriak TV, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.